Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nindya Ikram. Baik teman-teman, sebelumnya mohon maaf bila teman-teman menonton video saya, jika sampai di video pembahasannya itu maaf ya, karena saya itu berpakainya ada lain, karena soalnya pembahasan materinya itu kemarin kami men-tag videonya, cuma karena baru sepatan dengan hujan, jadi baru sempat men-tagnya video openingnya hari ini. Baik, langsung saja. Jadi di video saya kali ini yaitu tentang peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri perbankan syariah. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja masuk pada pembahasannya. Bye-bye. Oke, kita akan masuk pada materinya, yaitu peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan industri perbankan syariah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam pengawasan industri perbankan syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran masing-masing. Yang pertama, peran Bank Indonesia. 1. Perumusan kebijakan makroprudensial, yaitu sebelum kewenangan pengawasan dialihkan ke OJK, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah. Saat ini, Bank Indonesia fokus pada stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial yang mencakup perbankan syariah. Yang kedua, pengaturan dan pemantauan stabilitas moneter, yaitu Bank Indonesia memastikan perbankan syariah berkontribusi pada stabilitas moneter dengan menerapkan kebijakan berbasis syariah. Yang ketiga, fasilitas instrumen keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia mengembangkan instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk mendukung likuiditas dan operasional bank syariah. Yang keempat, edukasi dan promosi, yaitu Bank Indonesia turut mempromosikan keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Yang selanjutnya ada peran Otoritas Jasa Keuangan. 1. Pengawasan mikroprudensial, yaitu OJK mengawasi operasional bank syariah secara langsung untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan. Yang kedua, perizinan dan pengaturan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab dalam memberikan izin operasional bank syariah dan merancang regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, perlindungan konsumen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa nasabah bank syariah mendapatkan perlindungan termasuk transparansi produk dan layanan. Yang keempat, peningkatan kapasitas industri, yaitu Otoritas Jasa Keuangan mendukung pengembangan sumber daya manusia dan inovasi produk di sektor perbankan syariah. Yang kelima, penerapan prinsip syariah, yaitu melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Sinergi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu keduanya bekerja sama untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat, stabil, dan kompetitif. Bank Indonesia mengatur kebijakan makro, sementara Otoritas Jasa Keuangan fokus pada pengawasan operasional. Sinergi ini memastikan bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah selaras dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Oke, yang selanjutnya yaitu ada regulasi mengatur perbankan syariah. Dalam undang-undang dan peraturan yang menjadi landasan hukum peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan seperti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahan terkait. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penjelasannya tentang mengenai regulasi tersebut mendukung pengawasan dan pengembangan bank syariah. Yang kedua ada tantangan dalam pengawasan perbankan syariah. Yang pertama ada kompleksitas produk syariah. Bagaimana Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan menghadapi tantangan dari berbagai produk syariah yang terus berkembang. Kompetensi sumber daya manusia, yaitu ketersediaan tenaga ahli yang memahami perbankan syariah dan prinsip syariah. Kepatuhan syariah, yaitu tantangan dalam memastikan bahwa tetap menjalankan prinsip syariah, khususnya pada pembiayaan dan investasi. Yang ketiga ada inovasi dan digitalis di perbankan syariah. Yang pertama ada peran Bank Indonesia dan OJK dalam mendorong transformasi digital seperti layanan mobile banking syariah. Yang kedua ada dukungan regulasi terhadap finansial teknologi syariah dan digitalisasi layanan. Yang keempat ada peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Penjelasan lebih mendalam tentang fungsi DPS di setiap bank syariah. Terus yang kedua menghubungkan kerja DPS dengan OJK dan BI dalam memastikan kepatuhan syariah. Yang kelima ada perbandingan dengan perbankan konvensional, yaitu dibandingkan bagaimana pengawasan perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional dalam aspek regulasi dan prinsip syariah. Yang keenam, dampak pengawasan terhadap industri perbankan syariah, yaitu satu, pertumbuhan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, pengaruh kebijakan Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan terhadap ekspansi bank syariah di Indonesia. Yang ketujuh ada studi kasus atau data statistik terbaru seperti jumlah bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS. Yang kedua ada persentase kontribusi perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional. Yang ketiga ada kebijakan OJK terbaru terkait bank syariah. Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan memiliki mekanisme yang terstruktur dan sistematis untuk menangani berbagai masalah yang muncul di sektor perbankan syariah. Berikut adalah cara masing-masing lembaga menangani masalah. Yang pertama ada cara Bank Indonesia menangani masalah di perbankan syariah. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan makroprudensial yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Poin pertama, stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, pemantauan risiko sistemik, yaitu Bank Indonesia secara rutin menganalisis risiko sistemik yang dapat berdampak pada sektor perbankan syariah seperti volatilitas nilai tukar atau inflasi dan mengambil langkah mitigasi melalui kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang kedua, penyediaan likuiditas. Dalam menghadapi masalah likuiditas pada bank syariah, Bank Indonesia menyediakan instrumen seperti reverse repo atau menyediakan instrumen seperti reverse repo SBSN atau sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk menjaga kelancaran operasional bank. Poin kedua, pengembangan instrumen keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia terus menciptakan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip syariah untuk membantu bank syariah menghadapi tantangan pasar seperti fluktuasi likuiditas. Poin ketiga, koordinasi dengan otoritas jasa keuangan dan pemerintah, yaitu Bank Indonesia bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan dan lembaga terkait untuk memastikan solusi yang komprehensif seperti penanganan krisis ekonomi dan atau masalah makro lainnya. Yang kedua, cara OJK menangani masalah di perbankan syariah. OJK berperan langsung dalam pengawasan operasional bank syariah dan menangani masalah pada tingkat mikroprudensial. Poin pertama, pengawasan dan audit intensif.
Satu, identifikasi masalah dini, yaitu otoritas jasa keuangan menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan bermasalah atau NPF atau ketidakpatuhan syariah. Yang kedua, pemeriksaan berkala. Otoritas jasa keuangan melakukan pemeriksaan reguler terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Poin kedua, penanganan bank bermasalah. Jika sebuah bank syariah mengalami masalah keuangan atau operasional, OJK dapat menginstruksikan hasil merger atau bahkan likuidasi jika diperlukan. Dalam kasus tertentu, otoritas jasa keuangan berkoordinasi dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk melindungi dana nasabah. Poin ketiga, penegakan kepatuhan syariah. Otoritas jasa keuangan bekerjasama dengan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI untuk menangani masalah ketidakpatuhan syariah seperti penggunaan produk yang tidak sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, ada sinergi Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan dalam menangani masalah. Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan seringkali bekerjasama dalam menangani masalah besar atau sistematik yang melibatkan perbankan syariah. Satu, ada krisis likuiditas. Bank Indonesia menyediakan fasilitas likuiditas sementara OJK memonitor implementasi kebijakan di tingkat operasional bank syariah. Yang kedua, penanganan risiko sistemik. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk mengurangi risiko sistemik, sedangkan otoritas jasa keuangan memastikan bahwa setiap bank syariah mengimplementasi langkah mitigasi yang sesuai. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan seringkali melakukan edukasi bersama untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga mencegah masalah kepercayaan yang dapat berdampak pada stabilitas bank. Yang keempat, ada contoh penanganan masalah terkini. Poin pertama, merger bank syariah atau BUMN, pembentukan BSI. Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan berkoordinasi untuk memastikan proses merger berjalan lancar, termasuk menyelesaikan potensi masalah hukum dan operasional. Poin kedua, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga dan penyediaan likuiditas untuk mendukung perbankan syariah. Otoritas jasa keuangan memberikan regulasi kredit dan regularisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak pandemi. Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas dan mengatur keuangan nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Meski tidak berorientasi pada konsumen seperti perusahaan komersial, mereka dapat menghadapi kerugian besar atau kecil dalam konteks reputasi, operasional maupun stabilitas ekonomi yang mereka kelola. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerugian. Satu, faktor eksternal. Yaitu ada satu, krisis ekonomi global. Krisis keuangan global atau regional dapat mempengaruhi sistem perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Contohnya, penurunan nilai tukar atau inflasi yang tinggi dapat menyebabkan Bank Indonesia kehilangan cadangan devisa besar saat intervensi di pasar. Yang kedua, ada ketidakstabilan politik dan keamanan. Ketidakpastian politik atau konflik domestik dapat mengganggu kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan. Contohnya, ketidakpastian membuat pengelolaan moneter oleh Bank Indonesia lebih sulit, sedangkan otoritas jasa keuangan harus menangani potensi gagal bayar di sektor keuangan. Yang ketiga,
perubahan harga komoditas, yaitu fluktuasi harga komoditas seperti minyak atau bahan pangan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional yang berdampak pada kebijakan Bank Indonesia dan pengawasan OJK. Kesimpulannya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki mekanisme penanganan masalah yang saling melengkapi. Bank Indonesia fokus pada kebijakan makro untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sementara Otoritas Jasa Keuangan menangani masalah mikro pada tingkat bank syariah hidup. Sinergi keduanya memastikan masalah dapat ditangani dengan baik, baik dalam situasi normal maupun krisis. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Nindya, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.